Aman bang. Ayo. Yuk. Oke Nyai, ini hari ini di Twitter rame nih. Iya. Dapat petisi katanya nggak boleh tampil di TV dimanapun. Suruh gitu. siapa? Netizen. Oh, netizen. Oh, Oh, iya. mungkin Nyai. Oh, nggak apa-apa. Semakin diboikot semakin naik namanya kan. Ya. Semakin banyak cuan. Nggak mungkin tuh. Ini aja diboikot kepada datang wartawan. Iya kan? Semakin digituin cuannya semakin banyak. Jadi nggak apa-apa. Kalau itu kata netizen ya terserah. Tapi kan maksudnya kehidupan saya kan bukan berpangku tangan sama netizen. Jadi apapun yang mereka lakukan terserah. Boikot itu tidak akan mempan di Indonesia kecuali saya melakukan kriminal, kejahatan, membunuh, mencuri, menipu, video sure. Kan keempat itu nggak ada. Gitu. Katanya menebar kebencian gitu kan? Menebar kebencian, kayaknya enggak deh. Kalau menebar kebencian itu kan kata orang kan. Kan kalian tahu apa aja yang udah aku lakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Bakal dicari nggak siapa yang bikin petisi? Saya kan Nggak bikin usah lah, paling kan yang bikin orang-orang nggak mampu kan. Iya, jadi untuk apa kita melawan orang yang jauh di bawah kita gitu, buang-buang waktu. Jadi biarkan aja mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka lakukan gitu. Yang penting kan gue masih bisa terus berkarya, masih bisa bekerja, ngurus anak, cari duit, itu udah cukup. Tapi bukan sekali juga, maksudnya dulu juga pernah. Dulu diboikot juga, tapi malah tambah banyak program di TV. Kan bukan yang diboikot, perasaan banyak deh. Ayu Ting Ting pernah Ayu Ting diboikot Ting, juga ya. kan. Bahkan Ayu Ting Ting malah sekarang makin naik gitu. Jadi makanya jangan bikin kalian itu jadi penyakit hati gitu. Kalau jadi penyakit hati begitu, jadi akan apa yang dilakukan pasti akan selalu salah gitu. Sampai akhirnya nanti kehidupan kalian tidak pedulikan lagi udah makan atau belum, udah beli token atau belum, ya kan, bisa menyokolain anak dengan baik atau enggak, kontrakan udah dibayar atau belum, untuk apa? Berapa hari ini kan lo luar biasa diberitanya, maksudnya dibully Iya. sama fansnya yang itu. Iya. Tapi follower tambah naik kayaknya ya. Followers tambah naik, mungkin tambah kepo kali sama apa yang mau gue lakukan selanjutnya gitu. Tapi kan harus digarisbawahi ya, apa yang gue katakan itu adalah semua kebenaran. Kalau itu kebohongan, gue udah dilaporin polisi dari kemarin deh kayaknya. Kalau yang gue bilang dia suka clubbing, mabok-mabokan, perokok, dan lain sebagainya, kalau memang itu tidak nyata ya laporkan aja, kan kantor polisi banyak. Kalau itu satu fitnahan ya gitu. Kalau gue nggak pernah, kalau ada yang bilang ini kita demen buka aib sama buka kebenaran, itu jauh berbeda. Karena segala sesuatu di Indonesia ini kan harus diluruskan. Kadang-kadang orang cepet banget nih yang namanya percaya sama apa yang mereka lihat di sosial media, padahal mereka tidak tahu kehidupan sebenarnya, sifat asli orangnya bagaimana. Ya kalau mau terima syukur, nggak mau terima ya nggak ada masalah. Ini gimana netizen yang lu akhirnya dapat kontaknya dan akhirnya dia minta maaf tuh gimana prosesnya? Ya biasalah, kalau udah diseriusin pasti nanti langsung DM nangis gitu, minta maaf. Ya dilihat juga sih latar belakangnya. Kalau yang kemarin kan memang dari keluarga yang kurang mampu, ibunya juga kalau kayak apa sih namanya, lagi di ladang tuh ngapain tuh? Ya, petani kayak gitu. Jadi ya dengan dia berminta maaf sama dia mengakui kesalahannya sih, buat gue sih udah cukup, nggak usah diperpanjang. Oh ya, di Medan ini ya nanti minggu depan kalau nggak salah di hari Selasa atau Rabu gitu udah bekerja sama juga sama pihak kepolisian sana untuk ke Medan. Jadi memang ada haters yang harus, kalau dia nantangin ya memang kita harus tunjukin bahwa tidak bisa semena-mena seperti itu gitu. Berarti memang akan terbang ke Medan ya? Oh iya, karena kan negara ini kan negara hukum gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya harus bisa terima konsekuensinya. Udah mengantongi datanya yang Sudah, kalau nyari data tuh gampang sebetulnya di Indonesia, apalagi kalau udah mulai buat sayembara. Oh, semua orang mau sayembara, apalagi dikasihnya 10 juta. Saudaranya sendiri bahkan yang ngasih gitu. Jadi untuk nyari orang tuh sebetulnya di Indonesia nih cukup lumayan mudah sih. Yang penting kalian punya uang, pasti data bakal dapat deh. Tapi emang nggak ada permintaan maaf dari Oh enggak, malah makin parah. Itu kan yang bikin boikot petisi itu kan pertama kali si orang ini di Twitter kan. Ya makanya jadi besar. Biasalah kalau orang Indonesia itu kan seneng dikompor-komporin. Jadi kalau gua jujur ya, gua mah nggak ada pusingin sama sekali, malah gua anggap mereka tuh lucu gitu. Membenci tanpa mengenal itu kan luar biasa menguras tenaga gitu. Jadi untuk apa dipeduliin? Nih lu kan pernah bilang udah biasa dibully gitu. Tapi akhirnya kan lu sesekali juga bertindak gitu. Maksudnya yang yang menurut lu keluar batas tuh yang seperti apa sih? Keluar batas itu kalau menyangkut anak almarhum
dibawa-bawa. Kalau kan gue udah sering bilang kalau mau bully aja individualnya, jangan melenceng ke yang lain-lain gitu. Dan gue tidak akan ladenin orang yang pakai akun fake, gue akan ladenin orang yang pakai akun real. Gue mau tahu seberani apa dia. Kalau ketemu di Medan nanti, apa jika si oknum ini mau minta maaf atau gimana nyanyi-nyanyi? Oh enggak, kalau yang itu memang akan diproses karena ada illegal aksesnya. Jadi memang waktu itu saya sempat nge-DM dia, tapi sama dia diposting kan. Memposting itu harus minta izin salah satu pihak. Kalau satu pihak yang tidak terima, itu bisa dikasusin. Padahal saya udah bilang baik-baik, kamu nanti kena illegal akses loh. Malah dia yang ya nantangin gitu, tapi ya bagus juga sih maksudnya. Tapi agak sedih juga setelah saya tahu keluarganya, ternyata dia juga bukan keluarga mampu. Mungkin karena hiporia karena ngefans sama satu anak yang katanya anak kecil ini, jadi lupa akan segala-galanya, itu biasa sih. Ini akhirnya kemarin juga sama Adam Denny pun sambil di story Iya. saling repost. Yes. Iya, kalau gue nge-repost itu hal biasa sih gitu. Yang penting apa yang gue lakukan, apa yang gue repost itu make sense sama apa yang terjadi, akan gue repost gitu. Dan kebetulan kalau Denny itu kan memang gue kenal dari lama ya. Dia tuh selalu tahu aja, dia tuh diibaratkan tuh kalau sama orang-orang adalah Nikita Mirzani versi cowoknya gitu. Jadi kalau dia sudah speak up atau dia sudah memposting segala sesuatu, itu pasti sudah dia cari tahu gitu. Begitupun gue. Aku mau ambil pelajaran dengan si bocah itu. Wah, kalau bocah itu mah biar pelajaran itu waktu aja yang menjawab sih. Kalau gue sih sebetulnya kalau ditanya secara individual, gue tidak ada pernah punya masalah sama mereka gitu. Gue hanya memberitahu ini begini loh, ini begitu loh. Kalau suka sama orang jangan terlalu berlebihan. Kalau mau bantu jangan terlalu fokus sama satu orang. Karena memang gue tahu banget kalau rezeki itu sudah Tuhan yang ngatur. Tapi maksudnya kita harus buka mata dan buka hati bahwa di luar ini juga masih banyak loh anak-anak yang harus dibantu gitu. Bahkan ada yang penderita kanker, yang bapak mamanya cuman penyapu jalanan gitu, itu kan juga harus dibantu gitu. Berarti salah satu kali yang open donasi yang di Instagram itu juga untuk bahwa ini loh ada yang dibantu juga. Oh iya, kayak kan sekarang lagi banyak banget musibah. Biasanya setiap penghujung akhir tahun, nanti awal tahun akan ada banjir nih, bakal tenggelam lagi daerah Jakarta, tapi kita belum tahu ya daerah mana. Itu kan memang harus dibantu gitu. Orang kehilangan tempat tinggal, ada yang sakit sampai meninggal, apalagi gunung erupsi kemarin di Semeru. Kenapa kita cuma fokus sama satu orang yang anak selebriti gitu? Anak-anak lain juga harus kita bantu, mereka juga butuh kebahagiaan, butuh kenyamanan gitu. Jangan karena anak siapa gitu, akhirnya viral, akhirnya ikut-ikutan berbondong-bondong. Jadi kadang-kadang orang-orang tuh suka lupa di sekeliling kita tuh masih banyak yang membutuhkan. Kan iki